Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang memerintahkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang sangat indah tersebut ada satu ayat yang begitu mulia sekali, yang begitu indah sekali jika kita mentadabburi atau merenungkan ayat ini. Ayat tersebut terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala ingin, ya. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain kita diperintahkan. Kalau di dalam ayat ini secara terang dan gamblang Allah menginginkan dirinya sendiri kepada kita. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan syahwat menginginkan agar kita tergelincir sejauh-jauhnya, terjatuh sejauh-jauhnya dalam kemaksiatan dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba, ketika kita bisa merealisasikan keinginan untuk bertaubat ini, tentu ini dampaknya sangat dahsyat sekali, ya. Nabi SAW bersabda, lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, sangat bahagia sekali ketika melihat seorang hambanya bertaubat. Tentu taubat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang Allah Subhanahu wa taala bergembira dengannya adalah taubatan nasuha. Taubat yang murni, yang memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan taubat nasuha ini mempunyai tanda-tanda, ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda ini penting, ya. Di beberapa perkara Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tanda-tanda tentang hari kiamat misalnya. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena dengan tanda-tanda tersebut seseorang bisa memastikan tentang satu perkara, atau paling tidak bisa dijadikan sebagai metode pendekatan untuk mencapai sebuah kebenaran, ya. Jadi taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala banyak memiliki tanda-tanda. Dan mudah-mudahan tanda-tanda tersebut ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama, orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan di dalam kebaikan dan ketaatan, ya. Seorang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu." Ketika seorang hamba dikehendaki kebaikan, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada diri seseorang, dia akan dicintai. Bertanya para sahabat, apa maksud dicintai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yakbiduhu alaihi.
akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan, ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang dia sehat, tinggal di dekat masjid, setiap hari dia mendengarkan suara azan 5 kali paling tidak, tapi tidak mampu untuk berjalan memanggil atau menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia berlari, mungkin dia jago lari, ya. Tapi ketika mendengar azan untuk sholat berjamaah, jangankan berlari, berjalan saja tidak mampu. Ada orang yang setiap minggu dia fitness, ya, angkat beban berat, bahkan dia bisa mengangkat lebih dari 100 kilo. Tapi giliran berjalan, melihat satu buah paku yang beratnya mungkin hanya berapa gram saja, melihat sampah di masjid, kerikil di masjid, tidak mampu untuk mengangkatnya. Ini bukan karena tidak punya kekuatan, tapi tidak dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, ya. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu-pintu kebaikan sebelum dia meninggal. Kemudian dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan tersebut. Tanda yang kedua yang merupakan tanda dari taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertambah iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iftikar? Iftikar adalah merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak merasa diri kita fakir. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah." Wahai manusia, bukan hanya sekedar orang-orang beriman saja, tapi seluruh manusia fuqara, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dunia yang ada pada kita, ilmu yang ada pada kita, gelar jabatan yang ada pada kita menjadikan kita merasa kuat, merasa mampu tanpa pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita merasa fakir bahwa kita tidak mampu melakukan sedikit pun amalan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mampu menghirup nafas dengan enaknya, melihat dengan enaknya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-faqru al-haqiqi, fakir yang sejati adalah wa ayyashhada al-'abdu fi kulli dzarratin min dzarratihi adz-dzahirah wal batinah faqatun tamah ila Allah ta'ala min kulli wajhin. Jadi bersaksi seorang hamba setiap detik, setiap satu kecil amalan yang dia lakukan, kecuali hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak bisa membuka matanya, membuka kelopak matanya kecuali karena pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengangkat satu benda sekecil apapun, seberat siwak pun, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah telah memerintahkan agar kita beriftikar. Seluruh perbuatan yang batinah, yang zahir dan batin, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, hidup, mati, sholat, dan peribadatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengajarkan doa agar kita membacanya setiap hari. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Zat yang maha perkasa, yang maha hidup, perbaikilah seluruh urusanku dan janganlah kau wakilkan, kau berikan kepadaku walau hanya sekejap mata, ya. Jadi kita harus merasa bahwa diri kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bertaubat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelapangan hati dan kemerdekaan jiwa, ya. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lapang. Karena memang tabiat dari dosa, apapun bentuk dosa, itu akan mewariskan satu ma'isyatan dzongka, ya, kehidupan yang sempit, ya. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ma'isyatan dzongka itu seandainya seseorang dia bisa makan dengan apa yang dia mau,
berpakaian dengan apa yang dia mau, tinggal di mana saja yang dia mau. Tapi kalau di hatinya ada keraguan, ada kemaksiatan, hal tersebut akan membuat hatinya gelisah, dan di akhirat dia akan celaka selama-lamanya, ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, innal mu'min idza adznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang mukmin jika dia berbuat satu buah dosa saja, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila minha. Ketika dia bertobat, beristighfar, maka akan mengkilap lagi, ya, mengkilap lagi hati tersebut, ya. Artinya titik tersebut akan hilang. Wa in zadat hatta yughallafa biha qalbuhu fadzalika ar-ran alladzi dzakarallahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika dia bertambah berbuat dosa, maka akan semakin banyak di dalam hatinya titik-titik hitam yang memenuhi hati tersebut, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya sempit, sehingga nafsunya menjajah seseorang tersebut, ya. Jadi yang ketiga adalah adanya kelapangan hati dan kemerdekaan jiwa seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, seseorang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan benci dan takut kepada perbuatan dosa sebagaimana dia benci ketika dilempar ke neraka, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang ketika seorang bisa melakukannya, bisa merealisasikan 3 hal tersebut, akan mendapatkan halawah al-iman. Iman itu manis, ya. Bahkan lebih manis daripada madu, ya. 3 hal ini kalau kita bisa mencapainya, kita akan mendapatkan halawah, manisnya iman. Dan di antara bentuk manisnya iman, manisnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ya, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ayyulqa finnar. Dia benci kepada kemaksiatan, kepada dosa, sebagaimana dia benci untuk dilempar kemana? Ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih mengerikan kecuali dilempar ke neraka, ya. Jadi ada rasa takut untuk berbuat dosa, begitu juga rasa benci untuk berbuat dosa. Adapun contoh dari rasa takut untuk berbuat dosa adalah contoh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Yusuf, ya. Satu hari Allah menguji Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dikatakan, ya, dalam ayat tersebut, ya, potongan ayatnya, wa ghalaqatil abwab, ya, ketika pintu telah dikunci atau ditutup, ya. Dan wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wa qalat haytalak, ya, kemarilah wahai Yusuf alaihissalam untuk diajak berzina, ya. Bayangkan di satu kamar yang tertutup diajak berzina oleh seorang wanita yang paling cantik di zamannya. Ketika itu, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, perkataan yang sangat luar biasa, ya. Ya, diajak oleh seorang wanita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala qad syaghafa hubba. Wanita ini hatinya telah dipenuhi dengan syaghaf, ya. Syaghaf itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-hubbu al-qatil. Cinta yang membunuh, cinta yang menghalalkan segala macam cara, ya. Maka jangan heran kalau ada ungkapan ketika cinta ditolak, dukun bertindak, karena ada syaghaf, ya, cinta yang membunuh tadi, cinta yang membutakan hati seseorang, ya. Wa qalat haytalak, kemari wahai Yusuf untuk berzina, ya. Satu perkataan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan untuk berbuat zina. Bayangkan, ya, lebih baik di penjara karena takut berbuat kemaksiatan daripada berzina
dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan benar Nabi Yusuf dipenjara, ya, di zaman itu, ya. Bukan sekedar ketakutan yang tidak ada faktanya, tapi benar-benar ketika dia tidak mau mengikuti ajakan untuk berzina, benar-benar dipenjara, ya. Tapi gitu kan, bagi seorang muslim hendaknya takut, ya. Takut walaupun dosanya adalah dosa kecil, ya. Walaupun dosa kecil, seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetap takut untuk melakukannya, ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata dengan perkataan yang sangat indah sekali. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosa yang telah dia perbuat sebagaimana dia duduk dan di atasnya ada gunung atau duduk di bawah gunung. Dia takut gunung tersebut akan menimpa dia. Itu seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya. Sebaliknya seorang yang fajir, ya. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala lahu hakadha, ya. Seorang yang fajir gemar berbuat dosa, dia melihat dosa-dosa yang telah dia kerjakan sebelum dia bertobat, ya, atau dia tidak pernah bertobat dengannya, seperti hanya dia melihat lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia dihalau begitu saja. Kecil sekali dosa-dosanya. Perbedaan antara seorang mukmin dan kafir atau yang fajir, ya. Oleh karena itu para ulama juga mengatakan, janganlah kalian la tanggur ila sighoril ma'siyah, jangan melihat besar dan kecilnya kemaksiatan, ya. Walakin unzur ila man asaita, akan tetapi lihat, ya, kepada siapa kalian berbuat kemaksiatan, ya. Entah itu besar, entah itu kecil, semuanya berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sampai kapan kita takut kepada Allah untuk berbuat kemaksiatan? Sampai kita mendengar, ya, bisikan dari malaikat, ya, alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Begitu, ya. Dia takut istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat kepada dia, ya. Dicabut ketika sakaratul maut, dikabarkan kepada dia, janganlah kau takut, ya, janganlah kalian takut, janganlah bersedih, dan saksikanlah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia benar-benar istiqomah menjaga rasa takutnya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, para ikhwah, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri dari tanda diterimanya taubat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga orang-orang soleh, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa kadzalika at-taibu minadz-dzunub min aqwa alamati sidqi fi taubah, ya, hadhil khisal, ya. Orang yang bertobat dari dosa, di antara tanda terbesar dari taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara ini. Yang pertama, mahabbatullah wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yang kedua, wa mahabbatul mu'minina fihi, cinta kepada orang-orang mukmin, cinta kepada orang-orang soleh, ya. Ini merupakan bentuk atau tanda diterimanya taubat seseorang, ya. Dan cinta kepada orang soleh ini sangat bermanfaat, ya. Karena Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah, ya. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai, ya. Maksudnya bersama tidak harus mempersyaratkan beramal seperti yang dia cintai, ya. Kalau dia disyaratkan beramal, tentu kedudukannya akan sama, ya. Tapi dengan mujarad mahabbah, ya, dengan sekedar cinta, itu akan menjadikan seorang bersama dengan dia yang dia cintai. Oleh karena itu berhati-hati, jangan sampai hati kita condong cinta kepada orang-orang kafir, entah para artis, pemain bola, bintang musik dan lain sebagainya, ya. Ini harus berhati-hati, ya. Dan ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada murid beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Apa perkataan beliau? Perkataan yang sering dinukil para masyayikh, para ustadz, ya. Perkataan yang sangat masyhur, ya.
Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukanlah orang yang soleh, ya, tapi aku cinta, ya, karena aku tahu bahwasanya cinta orang soleh itu akan bermanfaat, ya. La'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan cintaku kepada orang-orang soleh aku mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat, ya. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi, ya. Aku benci kepada orang yang setiap hari menjual kemaksiatan, ya, menawarkan proposal kemaksiatan, melakukan dosa-dosa setiap harinya. Aku benci dengan orang seperti itu. Wa in kunna sawaan fil bid'ah. Walaupun terkadang aku juga melakukan dosa manusiawi, ya. Tapi cinta pada orang soleh ini sangat-sangat bermanfaat, ya. Oleh karena itu ada sebuah syair di dalam bahasa Arab, tasyabbah bil kiram illam takun minhum. Contohlah, cintailah orang-orang yang mulia walaupun kau tidak bisa seperti mereka, ya. Fa inna tasyabbah bil kirami jamilu aw falahu. Sesungguhnya meniru, ya, mencintai mereka sampai meniru-niru mereka itu sebuah kemenangan atau keindahan, ya. Kemudian tanda yang keenam, para hadirin sekalian, tanda diterimanya taubat adalah menjauhi teman yang buruk, ya, dan mencari lingkungan yang baik, ya. Di antara tanda diterimanya taubat seseorang adalah menjauhi teman-teman yang buruk, kemudian mencari teman yang baik. Dan dalil dari ungkapan ini adalah satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu saat Imam Bukhari pernah menyebutkan sebuah hadis yang menceritakan tentang pembunuh 99 orang, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara matan hadis tersebut atau bunyi hadis tersebut, ya, inna qaumaka qaumun su, ya. Setelah bertobat, bertemu dengan orang yang soleh, ditunjukkan tempat yang baik, dia katakan, sesungguhnya masyarakat yang kau tinggal di dalamnya itu masyarakat yang dipenuhi dengan kemaksiatan, kejahilian, tidak islami, ya. Wa inna fi ardillah kadza wa kadza qauman ya'budunallah. Sesungguhnya ada di satu daerah, katakanlah Cimanglet, ya, itu ada kaum, ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadhhab fa'budillah ma'hu. Datangilah, pindahlah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, ya. Jadi ada upaya untuk menghijrahkan diri baik secara manawi maupun secara hakiki, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan bersama agama temannya, ya, sahabatnya, maka hendaknya setiap diri kalian melihat dengan siapa dia bergaul, ya. Tanda yang ketujuh, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersemangat mengejar kebaikan yang telah tertinggal walaupun kebaikannya sangat kecil, ya. Jangan diremehkan. Betapa banyak amalan yang kecil memasukkan seseorang kepada surga, ya. Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan satu kisah, seorang penzina masuk surga karena dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan sehingga anjing tersebut bisa segar kembali, ya. Betapa banyak dengan satu amalan yang dianggap sepele seseorang bisa masuk ke neraka, ya. Imam Muslim juga meriwayatkan satu hadis, ada seorang wanita, dia diazab di neraka gara-gara menelantarkan seekor kucing sampai mati, ya. Kucing-kucing yang di rumah dia yang dipelihara, ya, ditelantarkan sampai mati, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka gara-gara tadi, ya. Jadi al-jannah atau surga atau neraka itu dekat kepada kita. Sampai Nabi SAW bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Jannah dan nar itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya, ya. Jadi jannah itu lebih dekat, neraka juga demikian. Artinya mungkin dengan amalan-amalan yang kecil tadi seseorang bisa masuk jannah atau masuk neraka, ya. Oleh karena itu ada perkataan yang sangat indah sekali dari Ibnu Hajar
Al-Asqalani berkaitan dengan hadis ini, fayambaghi lil mar'i an la yazhada fi qalilin minal khairi ayatiyahu. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak merasa butuh, ya, menyepelekan terhadap satu kebaikan walaupun kecil untuk dia lakukan, ya. Wala fi qalilin minasyarri ayajtanibahu fa innahu la ya'lam al-hasanah allati yarhamuhullahu biha wala sayyi'ah allati yaskhatu alaihi biha, ya. Karena dia tidak tahu amal kebaikan sekecil mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya, ya, tadi menyingkirkan duri di jalanan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga seorang tidak tahu amalan jelek yang kecil, bisa jadi seseorang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai terpikir kepada diri kita, ya, cuma makan pakai tangan kiri, ya. Cuma makan sambil berdiri. Cuma mendengarkan musik sebentar, ya. 5 menit setiap hari. Cuma pacaran dan lain sebagainya. Boleh jadi dengan kita tadi, ya, meremehkan dosa-dosa kecil tadi, kita bisa masuk neraka. Atau amal kebaikan, cuma siwak, ya. Cuma makan dengan tangan kanan, atau cuma tidak isbah dan lain sebagainya. Boleh jadi dengan amalan yang kecil-kecil dan kita tadi remehkan, Allah merahmati kita dan memasukkan jannah dengan amalan tersebut, ya. Kemudian tanda yang ke-8, para hadirin sekalian, yaitu tidak takut terhadap celaan ataupun ancaman orang yang mencela atau yang mengancam, ya. Ketika dia benar-benar taubatun nasuha, tidak takut, ya. Seperti kisahnya para penyihir Fir'aun, ya. Ketika telah diadu antara Fir'aun dengan para penyihir yang didatangkan dari seluruh penjuru para penyihir. Bayangkan Nabi Musa dengan sendirian berhadapan dengan puluhan bahkan ratusan para penyihir, ya. Ketika tongkat-tongkat mereka dilempar, ya, ditandingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular, ya. Kemudian pada akhirnya mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb seluruh alam, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Harun, ya. Firaun tidak terima dengan pertaubatan massal mereka, ya. Taubat secara bareng-bareng mereka, tidak terima dengan hal tersebut. Apa kata Firaun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara tersilang. Tangan kanan dipotong berarti kaki kiri yang dipotong, ya, atau sebaliknya. Walau sallibannakum fi judu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma, ya. Tapi mendengar ancaman tersebut dia tidak gentar, ya. Dia hanya berkata Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin, ya. Ya Rabb, kucurkanlah kepada hati-hati kami kesabaran dan matikanlah kami sebagai orang muslim, ya. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya, kanu fi awalin nahar sahar. Mereka para penyihir Fir'aun ketika di pagi hari masih kufur, statusnya penyihir, ya. Wa fi akhirin nahar syuhada, ya. Allahu Akbar, ya. Di pagi hari mereka penyihir kufur, ya. Di sore hari mereka sebagai seorang syuhada karena teguhnya, ya, pertaubatan mereka, ya. Tidak takut sampai ancaman, ya. Kata-kata syuhada ini benar-benar mereka dibunuh oleh Fir'aun, ya. Dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, ya. Jadi tidak takut dengan tadi, ya, celaan atau ancaman yang mengancam, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ciri dari taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah adalah seseorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, diampuni, bukan dalam melaksanakan kemaksiatan. Karena kita tidak tahu, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Seorang yang tadinya gemar beramal soleh, ketaatan,
Tapi karena fitnah, ya, karena terpuruk kepada kemaksiatan, cinta kepada kemaksiatan, pada akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar, kemaksiatan, dan masuk di dalam neraka karena perbuatan tersebut. Padahal sudah dekat antara dia dengan jannah, ya. Bahkan dikatakan Nabi SAW tadi, zira, dalam hadis lain, min syirakin na'lihi, lebih dekat dari tali sendalnya. Tapi karena tadi kemaksiatan, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan taubat kita taubatan nasuha, mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin sekalian, beberapa tanda dari diterimanya taubat. Mudah-mudahan tanda-tanda tersebut ada pada diri kita, ya. Kalaupun belum ada, kita meminta kepada Allah agar merezekikan tanda-tanda tersebut, dimudahkan untuk melakukan tanda-tanda tersebut, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.